Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini saya coba akan mengangkat sedikit masalah di luar kebiasaan atau tidak lazim. Sebagaimana seperti biasanya, kasus-kasus, katakanlah kasus pencurian, kasus perampokan, kasus pembunuhan, itu biasanya dia melakukan gercep, gerak cepat, ya. Kasus perampokan, setelah diambil tujuannya, barangnya, maka dia akan secepat kilat untuk menghindari daripada TKP, ya. Kasus perampokan, termasuk kasus pembunuhan juga, itu pun akan seyogyanya dia akan melakukan sangat gerak cepat. Di kasus Subang ini ada semacam tidak lazim, ya, tidak lazim daripada kebiasaan yang pernah ada. Satu kasus yang saya lihat ada semacam menguasai lapangan, menguasai TKP, sehingga kalau kita lihat diperkirakan kalau dari jam 12 sampai jam 6 pagi, kurang lebih ini ada 6 jam berlangsung. Dan ini menurut saya ini tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena biasanya suatu kejahatan itu akan dia berusaha untuk mempercepat tindakannya dalam rangka untuk menghilangkan diri daripada pandangan masyarakat atau orang yang melihatnya. Nah, kalau kita lihat ini seperti mereka tenang-tenang saja dan seolah-olah seperti menguasai lapangan dan seolah-olah tahu bahwa di sana tidak ada orang yang masuk, tahu tidak ada orang yang bakal melihat, tahu posisi orang di sana kapan keluar masuk. Ini seolah-olah sudah mengetahui dan sudah menguasai lapangan. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa ini tidak lazim. Pertanyaannya tentu adalah pertanyaan secara umum. Siapakah pelakunya? Siapakah dalang daripada ini semua? Siapakah eksekutornya? Apakah mereka yang memang mereka mengetahui lapangan? Apakah mereka memang mengetahui situasi lapangan? Dan apakah mereka mengetahui kapan waktu keluar masuk, kapan waktu datangnya orang-orang di sana? Tentu saja kalau kita lihat seperti itu, ya. Kalau misalkan eksekusi yang dilaksanakan misalkan jam 2, kemudian selang waktunya kemudian sampai jam 4 atau jam 5, tidak usah menunggu sampai jam 6 sebenarnya, ya. Karena jam 6 itu kita lihat bahwa masih adanya gerakan mobil Alphard jam 6, ya. Artinya kalau jam 6 itu di sana sudah mulai muncul matahari, ya. Sudah terang. Dan ini kalau sudah terang begini kan sebenarnya ini kalau dilihat dari ini begitu santai gitu, ya. Apakah ini memang begitu santai atau memang sembrono? Karena matahari sudah nampak, gitu kan? Sudah terlihat gelap, dari gelap ke terang. Kejahatan biasanya dilakukan pada saat gelap hari. Tapi ini udah sampai siang, maksudnya udah sampai terang, itu masih dapat gerakan di sana. Salah satunya ada gerakan daripada mobil Alfa tersebut. Artinya apa? Pelaku masih ada di situ. Nah, ini apa namanya? Seolah-olah ini baru pemikiran saya dan asumsi saya bahwa pelaku sudah menguasai TKP. Yang saya tadi bilang, menguasai waktu, menguasai situasi, menguasai karakter di sana semua. Dan ini menjadi misteri. Misterinya kenapa? Ya misteri. Kok bisa tahu? Ya, padahal ya kok bisa tahu? Artinya gini, kok dia bisa memperkirakan bahwa jam 3 sore, jam 3 pagi tidak akan ada orang. Bahwa dia memperkirakan berarti jam 4 pagi tidak akan ada orang. Jam 5 pagi tidak akan ada orang. Termasuk sampai jam 6 pagi tidak akan ada orang yang masuk ke sana. Nah,
Artinya apa? Ini artinya adalah seseorang yang memang sudah menguasai TKP. Tapi sekali lagi ini adalah baru prediksi dan asumsi saya. Pelaku betul-betul menguasai TKP. Siapakah pelakunya? Kita tidak tahu, kan kita cuma punya asumsi dan nalar saja. Kita hanya punya argumen saja. Selebihnya jelas-jelas kita serahkan kepada penyidik ini semua. Walaupun sampai sekarang belum ada titik terang dari penyidik kapan ini akan dibuka, kapan ini akan disebutkan siapa pelaku-pelakunya. Masyarakat sampai saat ini sebagian besar merasa pesimis apakah ini akan terungkap atau akan jadi ditutup kasus ini. Karena semua ahli sudah dikerahkan, semua ahli sudah diturunkan, semua data-data sudah di cross check. Bukan hanya Polres Subang, tetapi juga dibantu Polda Jabar, juga bersama Mabes Polri. Lantas siapa lagi kalau sudah sampai tingkat Mabes Polri? Tapi sampai sekarang masih belum ada kejelasan yang jelas kapan ini akan terungkap. Disinyalir bahwa pihak penyidik mengumpulkan dulu semua data, mengumpulkan dulu semua. Tetapi apakah dengan ahli-ahli yang sudah diturunkan tidak cukup data untuk bisa mengungkap kasus ini? Kita hanya bisa berkata bahwa dukung Polri sepenuhnya. Dukung Polri sepenuhnya. Kita dukung, tapi kita juga berharap bahwa semoga kinerja polisi akan segera mengungkap ini semua, karena memang taruhannya adalah nama institusi Polri di sini. Polri Indonesia. Demikian hari ini kembali lagi bahwa saya pagi ini mengangkat tema adalah pelaku menguasai TKP. Kita berharap semoga kasus ini bisa terungkap. Ingat, kejahatan tidak ada yang sempurna, karena Tuhan melihat. Dengan doa dari rekan-rekan sekalian, dari sahabat sekalian, dari semua warga masyarakat, dengan doa yang banyak, karena kita yakin bahwa Tuhan melihat, itu saja. Bahwa Tuhan melihat, kita berdoa kepada Tuhan supaya cepat ini diungkap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.